Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sana Nasir, pasal 1 240 1019 dari jurusan Teknik Sipil akan mempresentasikan PPT hasil dari review buku Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Berikutnya adalah isi yang akan saya bahas. Pertama, identitas buku. Buku yang saya baca adalah judul Pendidikan Agama Islam Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Ibu Haji Siti Munawati, Magister Pendidikan Islam, dan editornya adalah Zafrul Atriyah, dan dengan sampul yang didesain oleh Nur Azizah, dan layoutnya dibuat oleh Imam Zafu. Buku ini diterbitkan oleh Cinta Buku Media di jilid pertama pada tahun Oktober 2017. Diterbitkan pada kota-kota Tangerang Selatan dengan tebal 6 halaman awal dan 154. Pertama, isi bukunya. Latar belakang. Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pada tahap awal pendidikan Islam dimulai dari kontak pribadi maupun kolektif antara mubalik atau pendidik dengan peserta didiknya. Setelah komunitas muslim terbentuk di suatu daerah, maka mulailah mereka membangun masjid. Masjid difungsikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Masjid merupakan lembaga pendidikan yang pertama muncul di samping rumah tempat kediaman ulama dan mubai. Setelah itu muncullah lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya seperti pesantren, surau. Nama-nama tersebut walaupun berbeda, tapi hakikatnya sama, ini sebagai tempat menuntut ilmu, pengetahuan agama. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia semakin memperlihatkan dinamikanya sejak Indonesia merdeka. Pesantren berkembang dari bentuk tradisional atau salafi berkembang kepada pesantren modern atau salafi. Sehingga pesantren bentuk kedua ini sekarang berkembang hampir di seluruh Indonesia. Kemodernan dapat dilihat dari tiga segi. Pertama, mata pelajaran telah berkembang antara materi ilmu-ilmu agama dengan materi ilmu-ilmu umum. Kedua, metode pengajaran telah bervariasi, tidak lagi semata-mata hanya menggunakan metode, slogan, dan hafalan. Ketiga, dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Kedua, peran masjid dan surau. Masjid fungsi utamanya ialah untuk tempat sholat 5 waktu ditambah dengan sekali seminggu dengan menjalankan sholat Jumat dan 2 kali setahun dilaksanakannya sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selain dari fungsi utama masjid, difungsikan juga untuk tempat pendidikan. Masjid semenjak zaman Nabi mempunyai sifat mempunyai fungsi ganda, pertama sebagai tempat ibadah dan juga tempat kegiatan sosial kemasyarakatan. Semenjak berdirinya di zaman Nabi Muhammad SAW, masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kaum muslimin, baik yang menyangkut pendidikan maupun sosial ekonomi. Namun yang lebih penting adalah sebagai lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, masjid pada awalnya berkembangnya dipakai sebagai sarana informasi dan penyampaian doktrin ajaran Islam. Ketiga, pondok pesantren. Perkataan pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe dan akhiran an, yang berarti tempat tinggal santri. Santri atau murid atau umumnya sangat berbeda-beda mendapatkan pelajaran dari pemimpin pesantren atau kiai dan oleh para guru seperti ulama dan ustadz. Pelajaran mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam. Pesantren menjadi simbol pendidikan Islam tradisional di Indonesia. Diperkirakan muncul sejak era Wali Songo dengan ciri khas pondok, yaitu tempat tinggal santri dan kiai yang berfungsi sebagai ruang interaksi intensif antara guru dan murid. Dan masjid. Selain ibadah, masjid menjadi tempat pelajaran kitab kuning dan diskusi keagamaan. Dan santri. Terdiri dari santri mukim, tinggal di pesantren, dan santri kalong, tidak menetap. Kemudian ada kiai, tokoh sentral yang mengajarkan ilmu agama dengan wibawa dan karisma. Kemudian ada kitab kuning, materi pokok mengajarkan pesantren dan menitik beratkan pada ilmu agama klasik. Keempat, madrasah. Perkataan madrasah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tempat belajar. Madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah, lebih dikhususkan bagi sekolah-sekolah agama Islam.
Sistem madrasah mirip dengan sistem sekolah umum di Indonesia. Para siswa yang tidak mesti tinggal mondok kompleks madrasah. Siswa cukup datang pada jam-jam berlangsungnya pelajaran pada pagi hari sampai sore hari. Madrasah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan formal yang lebih terstruktur. Perkembangan madrasah ditandai oleh pertama pengajaran yang mendominasikan ilmu agama dan ilmu umum, kemudian adopsi sistem pendidikan sekolah seperti pembagian tingkat pendidikan, yaitu ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Kemudian reformasi kurikulum ini dilakukan melalui kebijakan pemerintah seperti Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tahun 1975. Madrasah menjadi lebih inklusif, memungkinkan lulusan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi umum atau khusus. Yang kelima, sekolah berasrama atau boarding school. Boarding school terdiri dari dua kata, yaitu boarding dan school. Boarding berarti asrama dan school berarti sekolah. Boarding school adalah sistem sekolah berasrama, di mana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berbeda dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Boarding school adalah sekolah yang memiliki asrama, di mana para siswa hidup belajar secara total di lingkungan sekolah. Karena itu, segala jenis kebutuhan hidup dan belajar disediakan oleh sekolah. Kalau berasrama, ini bisa juga kita sebut dengan pesantren. Keenam, perguruan tinggi agama Islam. Perguruan tinggi Islam adalah perguruan tinggi di Indonesia yang pengelolaannya berada di bawah Departemen Agama. Secara teknis akademis, pembinaan perguruan tinggi Islam negeri dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan secara fungsional dilakukan oleh Departemen Agama. Saat ini perguruan tinggi Islam terdiri atas tiga, yaitu Universitas Islam Negeri atau UIN, Institut Agama Islam Negeri, IAIN, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, STAIN. Awal munculnya pendirian perguruan tinggi Islam di Indonesia, sejarah mencatat bahwa gagasan mendirikan lembaga pendidikan agama Islam sebenarnya telah sejak zaman Belanda dimiliki oleh umat Islam. Usaha ini diawali oleh Dr. Satuman Wirosanjoyo yang mendirikan pesantren Luhur pada tahun 1938 sebagai pusat pendidikan Islam, meskipun akhirnya gagal karena intervensi penjajah Belanda. Kehadiran IAIN di tengah masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan dari suatu cita-cita yang telah lama terkandung di hati sanubari umat Islam Indonesia. Hasrat untuk mendirikan semacam lembaga pendidikan tinggi Islam itu bahkan sudah dirintis sejak zaman penjajahan. Kemudian adalah Majelis Taklim. Majelis Taklim terdiri dari dua akar kata bahasa Arab, yaitu majelis yang berarti tempat duduk, tempat sidang atau dewan, sedangkan ta'lim berarti pengajaran. Jika kita gabungkan dua kata itu dan mengartikannya secara istilah, maka dapat kita simpulkan bahwa maksudnya majelis taklim memiliki arti tempat berkumpulnya seseorang untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, bersifat non formal, jika kita lihat pendidikan yang ada di Indonesia ini. Majelis taklim sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dakwah pertamanya yang bertempatan di rumah Arqam bin Al Arqam. Sekarang penamaan majelis taklim sudah tidak asing lagi bagi kita. Yang keempat, transformasi IAIN menjadi UIN. Pendidikan tinggi Islam di Indonesia berkembang dari Sekolah Tinggi Islam menjadi Universitas Islam Indonesia dan kemudian Perguruan Tinggi Agama Islam. Perubahan ini berlanjut dengan berdirinya Akademi Dinas Ilmu Agama AIA dan penyatuan PT AIN dan ADIA menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Gagasan untuk mengubah IAIN menjadi Universitas Negeri Islam Negeri muncul karena keterbatasan ruang lingkup akademik IAIN yang berfokus pada kajian agama saja. Transformasi ini diharapkan mengintegrasikan studi keislaman dengan persoalan kontemporer, membuka wawasan lebih luas bagi mahasiswa dan dosen, serta memperkuat peran akademik di masyarakat. Kemudian ada isi buku. Menurut tokoh seperti Azumardi Azra, IAIN belum optimal dalam merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan masyarakat yang semakin kompleks. Perubahan menjadi UIN bertujuan menghapus dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, memberikan kesempatan lebih luas bagi lulusan untuk berkiprah di berbagai bidang.
dan meningkatkan kualitas serta daya saing pendidikan tinggi Islam. Dengan transformasi ini, UIN diharapkan dapat menawarkan lebih banyak pilihan program studi menyambut lulusan madrasah maupun sekolah umum, serta mempersiapkan generasi Islam yang berdaya saing global. Namun, gagasan transformasi ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa tokoh mengkritisi dampaknya terhadap filosofi dan tujuan awal IAIN sebagai lembaga dakwah. Ada kekhawatiran bahwa perubahan ini akan menghapus warisan perjuangan pendahulu yang mendirikan ini. Selain itu, muncul perdebatan mengenai status kelembagaan dan aturan hukum yang berdasar di luar lingkup institut. Meski begitu, penduduk pendukung transformasi seperti Din Syamsuddin dan Tuti Alawiyah meyakini bahwa UIN adalah jembatan atas kebutuhan pendidikan Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Perubahan IAIN menjadi UIN tujuan untuk memperluas peluang kerja lulusan, menghadapi tantangan globalisasi, dan memadukan ilmu agama dengan ilmu. Transformasi ini sudah terwujud di beberapa lokasi seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Malang, dan Makassar yang kini memiliki UIN. Dengan integrasi nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan, UIN diharapkan menjadi motor penggerak kemajuan umat Islam di Indonesia, sekaligus menjawab kebutuhan pendidikan profesional yang berkualitas tinggi. Kemudian ada ulasan dari buku yang saya baca. Buku ini menyajikan perjalanan historis dan perkembangan Islam di Indonesia, mengupas berbagai lembaga mulai dari masjid, pesantren, hingga perguruan tinggi. Penulis secara komprehensif menguraikan bagaimana pendidikan Islam beradaptasi dengan tantangan zaman, menunjukkan relevansi dan kontribusinya dalam membangun masyarakat Muslim di Indonesia. Poin-poin dari buku ini terletak pada cakupan materinya luas, mulai dari fungsi masjid sebagai lembaga pendidikan awal, pembahasan pergerakan ke pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi agama. Penulis juga berhasil menggambarkan dinamika perubahan sistem pendidikan Islam ini, terutama transformasi IAIN menjadi UIN, yang memperluas wawasan keilmuan Islam dengan mengintegrasikan ilmu umum dan agama. Penulis memberikan perhatian besar pada ide pembaruan pendidikan Islam yang dimulai sejak awal abad ke-20. Gagasan pembaruan ini mencakup kurikulum, metode pengajaran, hingga manajemen institusi pendidikan. Buku ini menyoroti pentingnya modernisasi tanpa kehilangan akar tradisional. Sebagai contoh, pesantren yang awalnya fokus pada kajian kitab ini melibatkan pelajaran umum untuk menyiapkan santri menghadapi tantangan modern. Namun buku ini juga menyangkut masalah yang terjadi di Islam, salah satunya adalah tentang untuk menjembatani dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Penulis menyoroti kritik terhadap kiai yang dianggap kurang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer. Transformasi menjadi UIN digambarkan sebagai solusi untuk menjawab tantangan globalisasi dan membuka akses lebih luas bagi lulusan ke dunia kerja. Dari segi kelemahan, buku ini juga cenderung lebih menunjukkan aspek formal pendidikan Islam, sementara pendidikan formal seperti majelis taklim hanya dibahas secara singkat. Padahal majelis taklim memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat luas, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, buku ini juga tidak menyentuh perkembangan teknologi pendidikan dalam konteks Islam, yang kini semakin relevan. Buku ini memberikan wawasan dalam tentang strategis pendidikan Islam dalam membangun bangsa. Dengan gaya penulisan informatif dan sistematis, buku ini cocok bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan perkembangan pendidikan Islam. Namun pembahasan dapat lebih kaya jika menyangkut aspek-aspek modern lainnya seperti e-learning dalam pendidikan Islam. Secara keseluruhan, buku ini menjadi sumber referensi yang baik untuk memahami dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Kehadirannya mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan berbasis nilai Islam yang tidak hanya relevan di masa lalu, tapi juga terus-menerus beradaptasi dengan zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.